Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Faisal Ardianto selaku dosen pengampu seminar manajemen serta teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Ika Desti Yuliana, NPM 054, akan mempresentasikan mengenai teori of planned behavior atau teori perilaku terencana. Nah, pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai artikel yang berjudul Intensi Konsumen Terhadap Kosmetik dan Produk Skincare Halal di Indonesia, pendekatan dengan Theory of Planned Behavior, ditulis oleh Indah Wahyuningsih dengan email indahningsihwahyu@gmail.com pada tahun 2018, dimuat dalam Journal of Economy and Business Aseonomic atau JEBA volume 3 nomor 1 Januari sampai Juni 2018, diakses di http://www.jurnalakademikjeba.yasri.ac.id. Presentasi kali ini akan membahas yang pertama mengenai abstrak dari artikel, yang kedua latar belakang, yang ketiga mengenai hipotesis, yang keempat uji instrumen, yang selanjutnya yaitu uji hipotesis, dan yang selanjutnya kesimpulan, dan yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan dari artikel tersebut. Saya akan membahas mengenai abstrak dari artikel ini. Di dalam abstrak sendiri telah dijelaskan bahwa tujuan dari adanya penelitian di artikel ini adalah untuk mengetahui atau menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi intensi konsumen terhadap kosmetik dan produk skincare halal di Indonesia. Untuk pengumpulan data menggunakan kuesioner memperoleh sebesar 120 responden yang diperoleh dari konsumen kosmetik dan produk skincare halal di seluruh Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan eksplanatif yang dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan software SPSS. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara parsial sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensi konsumen untuk membeli kosmetik dan produk skincare halal di Indonesia. Dengan mempelajari intensi konsumen dapat memahami potensi pasar industri kosmetik dan produk skincare sehingga dapat merangsang pertumbuhan industri kosmetik dan produk skincare halal di Indonesia maupun dunia. Akan membahas mengenai latar belakang dari artikel penelitian yang akan saya bahas, yang itu menurut Institute of Personal Care Science of Australia, industri kosmetik halal global bernilai sebesar 13 miliar US dollar dengan pertumbuhan mencapai 12% per tahunnya. Pada saat ini kosmetik halal telah masuk sebesar 11% dari total industri halal global. Berdasarkan dari laporan Alit Market Research 2016 bahwasanya pasar kosmetik global akan diperkirakan dapat mencapai 429 miliar US dollar pada tahun 2022. Dengan perkiraan tersebut, banyak para ahli yang memprediksi bahwa sektor ini akan menjadi sektor yang menguntungkan setelah makanan halal. Nah, dengan hal tersebut maka permintaan akan tumbuh besar terhadap kosmetik dan produk skincare halal ini yang digerakkan oleh demografi penduduk muslim. Nah, di dalam hal ini konsep halal dari kosmetik halal tidak hanya menyangkut produksi, namun semua aspek yang sesuai dengan syariah agama Islam. Kosmetik dan produk skincare halal sedang populer di Asia dan Timur Tengah. Di Asia, khususnya Malaysia dan Indonesia, telah memperlihatkan bahwasanya minat pembeli terhadap produk skincare itu tinggi. Salah satunya Indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia dengan persentase 88% dari 258 juta penduduk itu beragama Islam. Sebagai
sebuah negara dengan mayoritas penduduk beragama Muslim terbesar di dunia, Indonesia ini memiliki potensi untuk tidak hanya sebagai pasar utama, tapi juga menjadi produsen utama dari produk kosmetik dan skincare halal tersebut. Besarnya potensi pasar tersebut dimanfaatkan oleh produsen kosmetik lokal dan multinasional yang menyasar konsumen muslim dengan strategi membuat produk, yaitu mengenai hipotesis dari penelitian. Nah, di dalam artikel yang akan saya bahas ini terdapat 3 hipotesis, yaitu yang pertama, H1, sikap berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensi konsumen untuk membeli kosmetik dan produk skincare halal. Untuk H2, yaitu norma subjektif secara positif dan signifikan mempengaruhi minat konsumen untuk membeli kosmetik dan produk skincare halal. Dan yang terakhir untuk H3, yaitu persepsi kontrol perilaku berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensi konsumen untuk membeli kosmetik dan produk skincare halal. Itu mengenai pengujian instrumen dan pembahasannya. Di sini ada tabel, dapat dilihat teman-teman di layar, itu terdapat tabel mengenai uji reliabilitas yang dimana semua variabel memiliki nilai Cronbach alpanya lebih dari 0,70, mulai dari sikap, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku, dan intensi untuk membeli itu memiliki nilai Cronbach alpha lebih dari 0,70. Dengan kata lain, maka semua variabel yang ada dalam penelitian tersebut dikatakan reliable sehingga dapat melakukan uji regresi linier berganda. Untuk slide yang selanjutnya yaitu mengenai uji normalitas data. Nah, dapat dilihat di situ terdapat sebuah grafik mengenai uji normalitas data. Grafik tersebut menunjukkan bahwasanya data itu menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah dari garis diagonal tersebut. Nah, dari grafik yang ada tersebut dapat disimpulkan bahwasanya model regresi ini memenuhi asumsi dari normalitas data tersebut. Untuk slide yang selanjutnya masih di pengujian dan pembahasannya. Dapat dilihat di slide tersebut terdapat hasil uji multikolinearitas dari penelitian ini. Di dalam tabel tersebut, variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian yaitu sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku itu memiliki nilai tol atau nilai toleransinya lebih dari 0,1, dan untuk nilai VIF-nya itu VIP-nya itu di bawah 10, yang artinya dimana dengan hal tersebut tidak terjadinya gejala multikolinaritas di dalam penelitian ini. Slide selanjutnya masih sama mengenai pengujian dan pembahasan, kali ini mengenai uji regresi linier berganda. Nah, dapat dilihat di situ terdapat hasil uji regresi linier berganda. Dapat dilihat lagi di bagian sikap itu di tabel memiliki nilai koefisien regresinya sebesar 0,397 dan memiliki nilai signifikannya kurang dari 0,05. Dengan kata lain, sikap berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensi konsumen untuk membeli kosmetik dan produk skincare halal. Dan dapat disimpulkan bahwa untuk hipotesis yang pertama itu dapat diterima. Selanjutnya dapat dilihat lagi untuk norma subjektif memiliki nilai koefisien regresinya sebesar 0,246 dan memiliki nilai signifikan kurang dari 0,05. Dengan kata lain, norma subjektif ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensi konsumen untuk membeli kosmetik dan produk skincare halal, sehingga untuk hipotesis yang kedua ini dapat diterima. Terus untuk kontrol yang
perilaku memiliki nilai koefisien regresinya sebesar 0,305 dengan nilai signifikannya kurang dari 0,05, yang artinya kontrol perilaku berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensi konsumen untuk membeli kosmetik dan produk skincare halal, dan dapat disimpulkan bahwasanya untuk hipotesis yang ketiga itu dapat diterima. Slide yang selanjutnya masih mengenai uji koefisien determinasi dari penelitian ini. Hasil dari uji koefisien determinasi yaitu dapat dilihat dalam penelitian ini memperoleh nilai R square atau R kuadrat sebesar 0,684, yang artinya sebesar 68,4% itu variabel intensi konsumen terhadap kosmetik dan produk skincare halal itu dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel independen, dan sisanya itu sebesar 31,6% itu dipengaruhi oleh faktor lain dari penelitian ini. Slide selanjutnya yaitu mengenai kesimpulan dari artikel ini, yaitu hasil analisis data menunjukkan bahwa teori of plant behavior bisa digunakan untuk menjelaskan intensi konsumen, di mana sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap intensi konsumen terhadap kosmetik dan produk skincare halal di Indonesia. Sebesar 68,4% intensi konsumen terhadap kosmetik dan produk skincare halal bisa dijelaskan oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Sementara sisanya 31,6% intensi konsumen dijelaskan oleh determinan lain di luar penelitian ini. Slide yang terakhir yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan dari artikel ini. Untuk kelebihan dari artikel yaitu informasi yang dimuat mengenai artikel itu cukup lengkap dan isi artikel jelas. Untuk kekurangannya yaitu tidak adanya uji validitas, hanya terdapat uji reliabilitas. Yang kedua, di bagian abstrak terdapat bahasa asing atau bahasa Inggris yang seharusnya ditulis dengan huruf miring, tetapi di artikel tersebut tidak ditulis dengan huruf miring. Yang ketiga, penulisan kurang teliti. Di bagian uji model summary, di sana di tabel bagian R square ditulis 0,684, sedangkan di penjelasannya tertulis 0,648. Itu tadi presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Buat teman-teman yang kurang paham dengan materi yang saya paparkan bisa bertanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.